tiba-tiba waktu Vano Confess itu ya kayak ini aku benar-benar harus pikirin sih, kayak aku juga harus benar-benar kasih space di hatiku, kayak kalau emang Tuhan mau aku jadi sama Vano, ya udah tolong Tuhan kayak buatan aku nih bisa lihat dia lebih dari sekedar bestie kayak gitu loh. Halo semuanya, welcome back to Ngobrol Yuk. Tamu kita kali ini spesial banget dan selalu spesial. Iya, kita kedatangan Rachel dan Vano. Thank you for coming. Mereka adalah tim Praise and Worship FJ Surabaya. Dan mereka ini sebenarnya kisah percintaannya tuh seru banget loh. I mean kayak ini udah dua-duanya di Praise and Worship, terus yang satunya makeup artist, satunya fotografer tuh kayak match banget kan. Nah jadi kita nih penasaran nih dengan kisah percintaan mereka kayak gimana sih mereka bisa ketemu. Nah mungkin saya persilakan untuk menceritakan sedikit nih. Awal mulanya nih ketemu Vano sama Rachel ketemu di mana nih? Dari siapa dulu? Sisi cowok dulu kali ya. Sisi cowok. Biar seru nih, biar seru. Jadi ketemunya sebenarnya dari tahun mungkin sekitar tahun 2015 ya. 2016 itu awalnya ketemu di gereja gitu. Sama-sama dari youth gitu. Sama-sama, tapi aku udah masuk dulu di youth udah lama kan. Angkatan lama gitu kan. Angkatan tua ya. Angkatan tua. Lebih older lah ya, lebih older dari aku udah pelayanan di situ, terus 2015 itu dia mulai ikut gitu kan. Nah ceritanya dia itu diajak sama seseorang gitu, yang mau deketin dia. Gitu. Jadi orang ini sering ngajak dia ke gereja gitu kan, ngajak ke gereja. Nah terus abis ibadah itu kita sering Sabtu ya kayak hangout gitu, satu geng gitu ya, satu geng. Nah terus ada dia juga gitu kan. Jadi awal pertama ketemunya dari situ. Cuma waktu itu nggak terlalu banyak interaksi karena kan aku kan otomatis juga jaga jarak gitu ya. Karena ada si Mr. X. Karena ada si Mister ini. Nah, jadi dan aku juga ada gebetan. Ada doi. Miss X juga gitu waktu itu ya kan. Jadi ya interaksinya cuma terbatas. Ya tahu lah, kamu tahu, aku juga tahu gitu kan. Terus dari situ tapi geng ini konsisten. Jadi dari tahun 2000 berapa belas itu memang geng ini terus sering jalan bareng gitu. Jadi tiap Sabtu kalau ada event apa itu ulang tahun atau ada yang ngayain apa itu sering banget nyerprisein ketemu gitu. Jadi lumayan sering ketemu akhirnya. Jadi Rachel ada Jia juga di geng itu gitu. Main bareng gitu lah ya. Iya, teman main gitu kan. Jia itu adiknya guys yang pernah jadi tamu ngobrolin kita. Ya, disclaimer ya. Disclaimer. Terus dari situ akhirnya singkat cerita ini nggak jadi. Sama si Mister dan Miss ini ya. Mr. X nggak jadi. Jadi Mr. X sama Miss-nya jadi. Mr. X sama. Nggak gitu. Kayak gitu. Novel itu. Ya benar, Mr. X sama Miss-nya yang sekarang kan. Iya. Oke. Terus habis gitu ya udah sama-sama nggak ada gandengan, sama-sama. Tapi tetap kayak ya udah kayak temen geng gitu loh. Kayak kita tetap tiap weekend ya. Wow. Ya, soalnya kan habis youth pasti kita makan bareng kan, rame-rame. Zaman-zaman youth dulu ya. Iya, kayak zaman-zaman youth itu kan ya udah setelah ibadah pasti hangout gitu kan sampai malam gitu. Nah terus akhirnya itu kan dari zamanku kuliah ya. Aku sih udah kerja waktu itu ya, dia masih kuliah. Nah waktu dia masuk transisi ke dunia kerja, nah kan kalau misal kita dari transisi dunia kuliah ke dunia kerja kan semua ngerasain mungkin ya. Kayak tiba-tiba komunitas atau kayak gumbulannya itu pasti kayak tiba-tiba hilang semua gitu kan ya. Dari yang mana-mana sama teman kuliah gitu tiba-tiba kayak temennya udah mencar semua. Ada yang kerja kemana, ada yang pulang ke kampung gitu kan. Nah otomatis akhirnya teman-teman kuliahnya dia tuh ya udah kerja sendiri-sendiri. Terus dia kerja juga waktu itu dia ada ikut dia kayak ada marketing di bidang kayak masukin barang
kitchen gitu, jadi ke kafe, ke hotel itu. Otomatis kan marketing kelilingan sendiri kan gitu. Nah, otomatis kan jadi kayak tiba-tiba ya itu dari yang kemana-mana sama teman tiba-tiba sendiri. Nah, otomatis kayak akhirnya siang-siang itu kayak misalkan pas dia lagi lunch itu kadang dia ngechat di grup gitu, guys ada yang kayak di free gitu. Iya free nggak siang ini kayak gitu. Makan itu rame-rame ceritanya gitu kan. Nah, yang dari pertama kayak perginya mungkin kayak berlima, berempat gitu kan ya. Terus kayak ada satu momen itu akhirnya jadi cuma aku sama dia yang bisa karena yang lain nggak terlalu available waktunya. Karena mulai kan dia marketing, terus aku kan juga ya kerja sendiri. Jadi weekdays tuh kayak lebih fleksibel lah, lebih fleksibel waktunya kan. Jadi dari awal udah fotografer nih awalnya. Waktu udah kenal dia itu transisi. Jadi dari kantoran akhirnya ke kerja sesuai passion ini yang sekarang ini. Makanya bisa fleksibel gitu ya. Fleksibel waktu aku deket sama dia itu udah fotografer ya. On the way. Jadi on the way. Terus tapi udah suka moto emang. Udah suka moto gitu. Terus habis gitu ya itu kan akhirnya sering pergi berdua. Tapi ya udah nyantai waktu pergi berdua itu juga nggak yang kayak ada intensi apa-apa. Obrolannya pun ya obrolan kayak bestie gitu. Soalnya udah temen banget gitu ya. Terus tiba-tiba ya makan berdua nih. Iya, dan otomatis kita skip fase yang kita jaim-jaim itu udah nggak ada. Jadi karena ngobrolnya ya udah tahu hasilnya. Udah ngobrol yuk. Mulainya bener-bener enak ya dari pertemanan gitu ya. Iya, jadi udah nggak ada yang kayak jaim-jaim gitu. Awkward. Iya, terus ya itu terus habis itu kita sering pergi bareng itu sekian lama sampai pada akhirnya ada satu ini buat aku ya, jadi kayak ngehnya itu waktu ada satu momen itu kayak dalam seminggu atau 2 minggu itu kita intens gitu, kayak hampir tiap hari itu pergi bareng lunch bareng ini ya. Antara lunch mungkin kayak lunch atau pas ada dinner selesai atau, kerja ya, kayak ada ya gitu waktu itu gitu. Terus akhirnya kayak aku baru ngeh loh, kayaknya kalau bestie juga nggak gini-gini banget gitu kan ya. Nah terus aku kayak coba merefleksi gitu kan, apakah beneran aku ini cuma sayang sebagai teman aja atau mungkin ternyata ada yang lain gitu, ada maksud lain gitu kan ya. Terus coba tak pikirin, terus kayaknya aku mulai kayak kepikiran gini kan, kayaknya enak juga ya kalau punya pasangan hidup itu ya orang yang udah di sekitar kita gitu. Kayak kita banyak ini gitu. Iya, kita banyak skip drama-drama yang nggak penting. Nggak penting. Kita harus kayak kenal latar belakangnya dia lebih lagi, harus kayak ngorek-ngorek yang lain gitu kan. Nah kan kalau aku sama dia kan udah kenal gitu. Jadi kayak di pikiranku waktu itu ya wis ngapain cari yang lain lagi gitu kan. Sudah ada di depan mata sudah ini. Ada di depan mata. Walaupun belum tentu mau juga kan. Belum tentu mau juga. Cuma at least waktu itu mindset pikiranku sudah tak arahkan, oh ya wis coba aja ke jenjang situ. Berikutnya. Tapi waktu itu juga takut-takut. Soalnya kan dari bestie otomatis kan kalau misalkan sampai ada tiba-tiba belokan tajam di tengah kan, bisa dua hal kemungkinan, antara nggak jadi atau malah nggak temenan lagi gitu kan gitu. Nah awalnya dari situ, mungkin kamu mau nambahin? Silakan Reg. Iya sih ya, kita benar-benar mulainya sebesti itu karena waktu kita udah masing-masing nggak jadi sama Mr. and Miss itu ya. Nah itu kita juga benar-benar kayak saling curhat. Misal ada siapa yang deketin aku, terus dia juga lagi deketin siapa lagi gitu kan. Nah itu kita benar-benar sharing itu sedetail dan sedalam itu gitu loh. Jadi aku juga nggak ada pikiran, maksudnya kalau mungkin Vano ngerasa aneh kita ketemu tiap hari ya, justru aku tuh kayak waktu itu aku mikir ya ini orang yang kayak bisa bener-bener aku jadiin bestie cowok gitu loh, kayak my bro ini for a lifetime gitu loh, kayak
BFF forever ku ini Vano gitu loh. Soalnya kayak dari segala sisi tuh ngomongnya nyambung gitu. Terus kita juga bisa ngomongin hal-hal yang dari yang serius sampai yang receh-receh tuh bisa gitu loh. Jadi semua banyak recehnya ya. Meskipun tapi kayak ya sama kayak feelingnya tuh mutual. Jadi aku juga ngerasa senyaman itu sama dia, tapi aku nggak mikir sampai pasangan hidup, sampai ke pasangan hidup. Saya ya memang aku lihat dia itu as my best friend, kayak gitu. Gitu sih. Nah, mulanya. Berarti kita akan masuk ke tahap berikutnya. Tadi kan udah mulai. Iya. Terus tiba-tiba udah mulai kayak merasa kayaknya bisa potensial pasangan. Nah, terus gimana caranya? Itu gimana? Apa yang membuat kayak si Vano ini yang kayak berani untuk kayak risk the friendship nih? Yes. Ini kan gede banget nih. Ini kalau sampai udah gak temenan, sedih loh. Awkward loh, jadi Ya awkward. kan? Jadi gimana? Mungkin bisa cerita. Mungkin kalau gimana caranya juga waktu itu nggak mikir panjang mikir yang juga gimana. Cuma aku kan orangnya cukup ya udah kayak kalau aku punya satu pemikiran mending disampaikan aja daripada dipendem gitu kan ya kan. Penyesalan kan lebih menyesek daripada lebih baik melakukan dan salah daripada tidak melakukan. Asik. Siap, quote by Vano 2024. Nah, jadi akhirnya waktu itu mending tak bilang aja. Cuma waktu itu ngomongnya nggak langsung nembak atau nggak langsung bikin tindakan yang gegabah gitu kan ya. Kalau nah ini mungkin buat para single jangan terlalu gegabah kalau terutama cowok ya. Meluap-luapnya. Iya, suka-sukanya kita sama cewek, kita tetap harus nggak boleh gegabah, harus bikin plan dulu, bikin plan. Jadi waktu itu aku nggak langsung yang gerusa-gerusu gitu, tapi kayak mulai pelan-pelan ditambah perhatiannya. Terus sebelum mulai dia kayak lebih nggak nyaman lagi, itu aku ngajak dia ketemu dulu. Jadi aku confess dulu di satu momen gitu kan ya. Ini triknya nih. Trik buat para pria. Ya, at least confess itu kita kayak menentukan sikap gitu loh. Berdua ini sama nggak sih? Apakah kita di page yang sama ataukah ternyata cuma bertepuk sebelah tangan gitu kan. Nah, kalau udah gitu ya udah mending belok aja gitu, nggak usah dilanjutin ya kan. Terus waktu itu aku ngajak dia ketemu, aku ngomong kayaknya kayak dari aku merasa hal yang lain, bukan cuma bestie aja gitu. Nah, apakah kayak kita mau at least aku belum tanya apakah kita mau mencoba, tapi kayak aku at least cuma pingin dia tahu kalau aku kayak gitu, intensiku kayak gitu. Jadi aku ngomong kalau misalkan kamu oke, ya wis kita coba. Maksudnya tetap di ya nggak gimana tapi tetap di pace yang kemarin itu gitu. Sambil kita coba ngarahin ke pandangan yang lain, bukan cuma bestie aja tapi untuk pasangan hidup. Tapi kalau misalkan kamu nggak oke, ya udah mending aku nggak lanjut untuk maksudnya perasaan ini nggak dilanjutin, tapi ya tetap temenan juga gitu. Jadi perasaannya pada saat itu tapi nggak meluap enggak, gimana ya? Soalnya kan memang startnya as a friend, terus tiba-tiba kayak realize dia di depan mata nih. Boleh juga nih kalau dicoba gitu ya, berarti ya bukan perasaan yang meluap-luap yang wow gitu. Jadi kan. cintanya mungkin waktu itu bertumbuh gitu. Ketika Vano menyampaikan, nah Rachel ini ada backstory-nya sebelum Vano menyampaikan itu ya. Jadi waktu dari Vano mulai menambah perhatiannya itu, of course aku kerasa dong dari yang kayak kan kita kerasa ya kalau misal care-nya bestie sama care-nya OTW lover ini ya. Itu tuh kayak kerasa ada modus-modusnya gitu loh. Nah, terus waduh, aku berubahnya gimana sih, Lex? Boleh gak satu aja contoh? Kayak contoh kayak dulu gak pernah dilakuin, kok tiba-tiba kok gitu. Mungkin lumayan kayak dulu sereceh kamu udah makan belum? Kayak gitu loh. Iya kayak gitu. kayak saya sebelumnya kan nggak langsung kayak ayo ajak makan kayak gitu loh. Terus kayak udah makan belum? Terus
ntar aku jemput aja ya, yang kayak gitu-gitu. Sedangkan sama ini kita selalu mandiri gitu loh, kayak masing-masing ya udah ketemu di tempat kayak gitu. Nah ini terus kayak aku Rachel sudah mencium. Iya kok jadi tanya-tanya yang gini-gini. Terus itu salah satunya dari sekian ya. Nah terus waduh. Tapi waktu itu aku juga nggak mau yang ke GR-an juga sih. Nah sampai mulai benar-benar kelihatan kayaknya Vano ini udah beda gitu loh, udah bukan yang arahnya ke bestie kayak biasanya gitu kan. Terus dia ngajakin pergi terus berdua. Nah before itu kan kerasanya kayak nggak apa-apa aja ya, karena aku tahu waduh kok kayak ini Vano suka ya kayak gitu. Nah aku tuh mau nolak Vano ngajak pergi terus, ini ada dia ngajak nonton, ngajak pergi makan berdua, itu aku takut ngasih harapan. Iya, ngasih harapan gitu. Padahal kan intentionku sama dia itu benar as best friend gitu kan. Nah, tapi gimana ya, kayak nolak terus itu aku juga lama-lama nggak enak sama dia kan. Iya kalau beneran suka nih gitu toh. Nah kalau enggak ya GR kan agak gimana ya, aku juga zong ya. Terus akhirnya, nanti takutnya dia malah juga sakit hati kan, kok ngapain aku jadi nolak gitu kan. Terus akhirnya ada satu momen dia ngajak pergi makan, aku udah nggak mau berdua, aku ajaklah si Cia adikku kan sama temannya ya. Terus kita pergi itu, aku tuh bener-bener yang dandan gembel gitu loh, kayak lancai banget. Aku pinjem itu outfitnya Cia. Outfitnya gembel-gembel. Outfitnya Cia. Ternyata dia gak punya baju bagus ya. Baju bagus yang punya cecenya soalnya. Iya. Jadi aku harus pinjam outfitnya Cia yang kayak lusuh gitu. Yang udah lusuh, udah lama dia pakai, mungkin buat tidur rumah, buat tidur. Aku pakai lah itu, terus celana yang gombor. Aduh, pokoknya luancai pol, sandal jepit gitu kan. Terus nggak dandan wis kayak lepek minyakan sembarang wis. Aku pokoknya nggak mau bikin Vano ilfeel kan? Iya, aku pengen bikin Vano ilfeel gitu loh. Kalau misal emang bener dia ada perasaan gitu kan. Terus ya udah kita pergi tuh, dan setelah musik kita udah jalan, kan aku cerita nih kayak ternyata aku hari itu tuh effort loh. Effort bukan untuk dandan cantik ya, tapi effort untuk bikin dia ilfeel. Tapi ternyata dia nggak kerasa loh. Memang cowok tidak menemukan perbedaannya berarti. Iya, gagal usaha saya waktu itu. Akhirnya tetap berlanjut kan. Vano tetap suka, ada perasaan. Tetap effort nih, aku kerasa sampai akhirnya hari dia confess itu. Nah, terus waktu dia confess ya sebenarnya kan aku udah lumayan kerasa itu kan. Cuman yang waktu itu mungkin kalau aku ingat-ingat itu kayak jadi highlight itu pertama kali dia confess, dia tuh bilang I think I'm attracted to you and I'm attracted because of your personality. Kayak waktu itu tuh jarang gitu loh, kayak aku tuh kayak dideketin terus kayak ngomong aku tuh suka karena your personality kayak gitu. Biasanya kan ya apa sih kayak cewek ya cantik, baik, apa kayak gitu ya. Terus and the rest is history ya, kayak dia ada ngomong yang lain gitu. Terus aku waktu itu bilang sama dia, ya aku emang udah kerasa sih kamu ada yang berbeda gitu. Nah tapi sorry to say kayak di saat itu aku emang belum ada gitu rasa suka sama Vano selain aku nganggap dia sebagai bestie gitu. Kayak kacamataku ke dia tuh masih kacamata bestie gitu loh, nggak bisa lihat dia sebagai pasangan hidup apalagi gitu. Di situ Vano tuh state-nya mau ngajak Rachel buat ke arah menjadi pasangan hidup berarti. Iya, tapi seblunt itu ya berarti cuma mungkin waktu itu mindsetnya kayak aku cuma pengen dia tahu kalau misalkan dia nggak oke, ya udah. Nggak apa-apa gitu. juga. Jadi we make sure everyone at the same page aja kayaknya. Nah, soalnya kan kalau misal karena kita udah punya, mungkin we had this conversation before ya, kayak waktu kita ngobrol itu, ya dia juga tahu kalau misalnya kita mau aku mau start hubungan itu, aku nggak mau buat main-main doang gitu loh. Ya udah ini buat
nanti jadi menikah, buat jadi pasangan hidup kayak gitu. Jadi waktu dia confess, of course ya aku kayak harus juga bilangin ke dia benar-benar perasaanku waktu itu gimana gitu. Aku juga nggak mau tutup-tutupin dan nggak mau sugarcoat anything kayak gitu. Jadi aku juga bilang waktu itu aku belum ada, tapi karena aku juga udah kenal dia gimana, aku tahu orangnya gimana, aku bilang ya coba deh aku buka hati gitu loh. Aku mau coba buka hati untuk bisa lihat kamu more than cuman bestie doang gitu. Terus ya udah dari situ dia juga kasih aku space. Maksudnya dia juga nggak maksa aku untuk harus jadi gitu. Dia benar-benar kasih aku space. Kalau emang ya itu emang ada dari aku ya let's jalanin ini gitu. Dan dari situ aku juga waktu habis Vano confess, akhirnya aku pulang dan I prayed for this gitu loh, kayak karena I didn't see this coming sebenarnya kan. Itu masa-masa dimana aku tuh sebenarnya kayak lagi enjoy aja my single moment kayak gitu. Nggak pingin yang terlalu terburu-buru juga ada pasangan hidup. Jadi tiba-tiba waktu Vano confess itu ya kayak ini aku benar-benar harus pikirin sih, kayak aku juga harus benar-benar kasih space di hatiku. Kayak kalau emang Tuhan mau aku jadi sama Vano, ya udah tolong Tuhan kayak buatan aku nih bisa lihat dia lebih dari sekedar bestie kayak gitu loh. Dan ya dari situ mulai, dari situ tuh aku lumayan langsung sih, kayak lumayan cepat ya. Dari aku pray that night itu waktu kan kita tetap ya setelah dia confess itu kita tetap nggak ada yang berubah gitu loh, kayak maksudnya tetap lunch bareng kayak gitu-gitu. Dan benar-benar waktu itu aku ngerasa Tuhan tuh tunjukin ke aku gitu. Setiap kali aku pergi makan sama Vano nih, waktu di mobil tuh kan aku merenung ya, kayak perasaanku nih gimana sih sama Vano. Aku juga sebenarnya awalnya aku nggak bisa figure out gitu loh sebagai apa kayak gitu kan, saking udah nyamannya kali ya gitu. Terus ya kayak aku waktu itu tuh kayak Tuhan tuh bilang loh, ya kamu kalau tiap pergi sama Vano ada peace nggak sih, kayak kamu kerasa blessed nggak? Iya. Terus aku tuh langsung bisa jawab gitu loh, kayak iya sih, kayak apa pembicaraan kita tuh ya meskipun ada recehnya tapi juga ada bobotnya gitu loh. Kayak dan yang waktu itu aku rasain itu sangat berbobot gitu loh. Dan aku kayak bisa starting to admire him kayak pelan-pelan gitu. Dan Tuhan tuh tahu aku tuh emang butuh untuk harus bisa admire this person tuh dia jadi pasangan gitu loh. Kayak gitu. Apa tuh yang di-admire? Tiba-tiba dong, berarti tadinya nggak ada kan? Nggak ada. Nggak bisa lihat. Cuma Iya. Berarti ada yang berubah nih dari pandangannya si Ibu Rachel ini pada Vano. Yang aku admire itu dia tuh bisa, aku merasa dia bisa ngelit aku sih nantinya. Aku kan mikirnya untuk jangka panjang ya. Kayak aku merasa dia bisa ngelit aku. Terus kalau misal sama dia kayaknya kehidupan apa ya, setelah life apa ya, worship life itu kayak nggak akan turun gitu loh, karena aku juga tahu dia juga into that kayak gitu. Jadi benar-benar bisa jadi partner yang sepadan buat aku kayak gitu. Terus faktor dari orang lain juga yang waktu itu lumayan berperan besar. My dad itu waktu dia habis confess, kan aku udah intro nih. Cerita. Aku cerita. Biar bapak pikir lagu. Iya, biar bapaknya nggak shock maksudnya. Bener. Tiba-tiba anaknya. Bener. Soalnya kan papa mamaku taunya dia
juga sebagai teman yang udah satu kenal bulan ya? ini udah kenal, udah sering ketemu juga. Nah terus kan ya aku harus intro kalau yang satu ini tuh intensinya udah berubah kayak gitu kan. Nah terus yang buat aku cukup mengagetkan itu responnya papiku, karena papiku ini yang picky sih, kalau mamiku lebih kayak terserah aku gitu karena aku yang jalanin kan. Nah papiku tuh kayak langsung loh ya why not gitu, soalnya emang kan kamu papiku tuh tahu salah satu checklistku ya waktu itu. Aku ada beberapa checklist yang must have itu adalah ya harus bisa bermain musik gitu, karena kalau enggak gimana, kayak aku pingin nanti kalau udah berkeluarga itu harus ada mesbah keluarga gitu, karena emang papiku selalu ajarin itu, kita selalu punya mesbah keluarga gitu kan. Jadi aku pengen itu tetap ada di keluargaku yang baru nanti gitu, mikirnya sampai situ ya. Terus Vano ini bisa main gitar, bisa ngebass ya toh. Ya udah papiku bilang ya kan kamu emang maunya yang gitu. Terus, oh ya, terus kan Vano suka moto, waktu itu dia kan masih OTW jadi benar-benar jadi professional photographer kan. Nah terus dia bilang ya kan kamu suka difoto, Vano suka foto, ya pas toh kayak gitu, kayak ya juga ya, kayak hal-hal yang sedekat itu tuh itu blind spot gitu loh waktu itu, karena ya waktu itu aku tuh benar-benar mikir hubungan kita tuh cuman sebagai bestie kayak gitu kan. Nah terus dari circle terdekat kita yang kita selalu tiap Sabtu itu kumpul gitu, nah itu mereka juga yang kayak tiba-tiba worship kita gitu loh, ya kenapa kok nggak sama Rachel aja, kenapa kok nggak sama Vano aja, ya ayo toh, ya kalian loh cocok apa kayak gitu-gitu. Satunya ya again dibawa lagi, satunya main musik, satunya nyanyi gitu gitu kan, terus satunya suka difoto, satunya foto. Soalnya waktu itu aku belum jadi makeup artist gitu. Nah terus ada juga best friendku yang kayak bilang, iya kamu cobaan baca lagi checklistmu itu. Nah terus waktu aku renungkan checklistku itu, ya benar sih kayak must have yang aku buat itu ada di Vano gitu loh. Nah memang ya good to have-nya waktu itu ya nggak semuanya tuh ada di Vano waktu itu. Aku kayak nggak melihat semuanya itu ada di Vano, cuman emang must have-nya tuh ada gitu. Jadi kayak ya sebenarnya emang why not gitu loh, why not kamu try untuk open up buat Vano gitu. Ya udah akhirnya aku langsung merubah sikapku juga sih, kayak aku ya langsung apa ya, membuka hati, nggak yang menolak, nggak yang apa loh, gitu. Tapi secara yang good to have nih, misalnya berarti kan apa sih fisik atau penampilan itu bukan tipenya Rachel, bukan. Atau Rachel juga bukan tipenya. Ya, jadi nyambung soal checklist sebenarnya kita sama-sama mungkin kalau secara fisikal atau sesuatu yang menarik buat kita itu sama-sama tidak dimiliki satu sama lain. Jadi mungkin kalau kita ngomong simpelnya tipenya beda sebenarnya. Tipenya beda. Ya, tipikalnya cowok yang dia sukai beda, aku juga cewek yang aku suka itu beda gitu. Nah, cuma apa yang bikin aku juga starting to admire itu ke dia itu adalah mungkin kayak waktu sebagai teman tuh nggak bisa lihat gitu. Cuma waktu mulai ngobrol sama dia berdua, terus melihat cara pandang dia terhadap mungkin pelayanan, cara dia ngelihat apa ya sikap hatinya dia ke keluarganya, ke best friendnya kayak gitu, aku mulai mengagumi dia karena dia punya hati yang sangat compassionate. Jadi kayak bener-bener mungkin kalau aku di posisinya dia, aku nggak bakalan kayak wah nggak bisa sih mengasihi orang yang modelnya bucingli kayak gitu. Tapi dia tuh selalu punya hati dan punya waktu untuk itu gitu. Bahkan menurutku nggak semua teman-temannya dia itu sebenarnya beneficial buat dia, malah dia kayak istilahnya kayak ngemongi gitu loh. Karena banyak yang ya itu mungkin salah satu bidang pelayanannya dia juga gitu, adalah one on one ke teman-teman best friend di sekitarnya dia yang nggak semua itu mungkin jalan hidupnya lurus atau
mungkin nggak semua itu deket sama Tuhan gitu, tapi dia dengan sabar itu bisa punya hati yang kayak gitu gitu. Mungkin kalau aku di posisi dia, mungkin ini orang sudah tak tinggal mungkin ya, sudah tak bukan cuma tak tinggal tak. Berarti itu yang kayak kelihatan ya, maksudnya kan menarik kan, kadang tuh kita idealnya enggak, dia bukan tipeku, aku nggak mau sama dia. Biasanya itu kan kalau orang kan mungkin mereka menilai dulu dari apa yang dilihat. Yes. Jadi walaupun itu good to have, tapi bisa jadi tanpa sadar mereka checklistnya jadi Jadi nomor nomor satu satu loh. gitu kan. Iya. Tapi dia bukan tipeku, terus sebetulnya langsung bangun tembok. Langsung bangun tembok. Benar, Iya. benar. Nggak bisa lah dia jadi Pasangan pasangan hidupku gitu Iya. kan. Dan tadi kalau aku sempat simpulin dari ceritanya si Rachel ini, kayak tadi bagus banget bahwa dia begitu habis di confess, dia bagusnya adalah dia membuka hati. At least she give it a try gitu, nggak kayak itu kan lu bukan tipeku dan aku menganggap BFF. I mean, dia bisa punya alasan Iya. tapi dia masih membuka hati. Terus udah gitu juga at the same time dia pun I think juga komunitas dan orang-orang sekitarnya dia itu juga mendukung. I think itu juga membantu dia untuk memberikan pandangan yang berbeda, yang blind spot yang tadi sempat Rachel bilang ya. Coba mungkin kalau nggak ada komunitas itu mungkin dia akan semakin bingung Iya. untuk ini ya. Kayak wow. Ngatur ya. Mungkin mau nambahin, aku mau nambahin dikit ya soal checklist itu. Maksudnya kalau kadang kita kalau singles kan bingung kan ya, para singles itu bingung kenapa kok Susah banget. belum ketemu orang yang checklistnya ini sesuai sama apa yang sudah kita bikin itu kan. Iya. Tuhan suruh kita bikin checklist tapi kok nggak ketemu gitu loh. Nah terkadang itu apa yang kita bikin itu nggak semua kecentang gitu loh. Jadi nggak semua yang jadi pasangan hidup kita itu mesti perfect sesuai dengan apa yang kadang kita pikirkan gitu loh. Soalnya yang Tuhan kasih itu bukan yang kita mau, tapi yang kita butuh sebenarnya. Nah, sehingga kita nggak sadar itu. Wah, kalau ini kayaknya dari 75 checklist ada nggak kencentang satu nih, berarti bukan dari Tuhan. Nah, itu nggak gitu juga cara aku pikir sebenarnya nggak kayak gitu cara kerjanya. Tapi kalau misalkan kita punya beberapa checklist yang must have tadi itu, yang prinsip yang kita nggak bisa tinggalin itulah ya, itu harus kecentang semua pasti. Cuma selain itu kita juga jangan cuma lihat kebaikannya aja, tapi kita mengenali kita waktu kita pacaran kita mengenali kejelekannya dia, sifat buruknya dia. Nah terus kita pikirin dari semua sifat buruk yang paling parah itu, apakah kita bisa nggak hidup sama orang yang kayak gini? Karena setelah menikah kan bener ya Bu Nana ya, setelah menikah nggak menghilang sifat buruk, itu malah dikalikan 15 kan, sifat buruknya. Jadi ya itu yang harus lebih dilihat gitu loh. Mas pasti harus prinsip nggak boleh ditinggalin. Tapi kalau kita sudah masih hubungan pernikahan, yang kita lihat adalah bukan semua orang masih punya sifat baik, tapi sifat buruk itu nggak semua orang bisa menerima. Gitu. Mungkin itu yang kita harus garis bawahi paling penting kalau kita milih pasangan hidup. That's good. Iya betul. Intinya berarti kan dari Rachel dan Mono juga mau menerima itu semua gitu ya dari awal. Iya dari awal ya berarti ya. Iya kita nggak ada yang ditutup-tutupin ya, kayak bobrok-bobrokku kelihatan gitu. Kayak Mau kamu sanggup nggak kayak gitu. Jadi waktu kita pacaran tuh bukan yang masa promosi ya buat kita. Kayak kita tuh justru ya ayo keluarin di sini gitu. Nah untungnya kayak Vano tuh juga orangnya kayak gitu, bukan yang terus sugarcoat everything, itu enggak gitu, apa adanya. Ya kayak that's the word, apa adanya itu benar-benar kita terapin di relationshipnya kita. Dan itu ya mungkin salah satu yang aku admire juga, dia wise sih menurutku ya. Kan wise kadar orang beda-beda. Nah buat aku dia tuh wise gitu, dan kayak aku bisa belajar banyak dari cara pandang Vano juga gitu. Terus ya aku inget salah satu yang aku admire juga, aku tuh bisa tanya apapun ke Vano, karena I used to kayak nanya apapun itu ke papaku. Karena aku merasa dulu ya, apalagi waktu kecil, aku merasa kayak papaku tuh selalu punya jawaban atas semua hal gitu loh. Kayak Wikipedia berjalan tentang apapun kayak gitu, kayak tahu aja gitu loh. Nah, terus waktu aku kayak sama Vano ini, ya aku tuh ngerasa ya aku bisa ask about anything ke Vano gitu. Dan ya kayak aku merasa aku butuh itu. Kayak aku walaupun belum tentu benar. Ya itu belum tentu benar. Jawabannya belum
Yang penting dijawab aja. Pokoknya jawaban. Iya aja. Kayak gitu. Terus another thing juga family-nya. Family-nya waktu kita getting to know each other more, aku kayak melihat family-nya ini juga bisa accept me for who I am gitu, dari semuanya. Kayak aku orangnya gimana, my family juga gimana, semuanya satu paket tuh mereka benar-benar bisa terima, dan nggak cuma terima, mereka juga aku benar-benar ngerasa mereka sayang aku kayak gitu. Jadi kayak wah ya aku belum tentu bisa dapat ini di tempat lain loh, kayak di keluarganya cowok lain loh, kayak gitu. Jadi aku emang merasa ya emang lama-lama kayak Tuhan tuh tunjukin sampai sekarang ya, waktu kita udah menikah aku sering ngomong sama Vano tuh kayak aku nggak bisa kayaknya bayangin aku sama orang lain, karena kayak aku emang yang aku butuhin itu sosok Vano ini gitu, dan semua paket yang udah jadi satu sama dia gitu loh, the whole family, and ya gitulah. Itu sih yang aku dapat dari this relationship gitu. Keren banget. Nah mungkin Vano sama Rachel sebelum kita nutup ini mungkin bisa kasih pesan-pesan mungkin ke teman-teman yang single gitu, yang mungkin sekarang ini mungkin kayak tadi mungkin punya persepsi tentang checklist salah, atau mungkin ada any tips or trick untuk mereka berani membuka hati gitu, mungkin ada yang bisa. Soalnya sebagai cowok yang kapan hari kita juga mention gitu, kayak Vano juga berani banget untuk state the intention. Dan sometimes kayak mungkin tadi si Vano bilang kayak banyak cowok mungkin gegabah, pokoknya langsung nembak aja nggak mikir. Kalau dia kan caranya sangat smooth. Pokoknya dia juga perhatian dulu, kayak udah di build up, terus baru confess. Tapi dia bisa ngasih space. I think that's very wise. Dan mungkin ada yang Rachel yang kapan hari kita di briefing, tapi nggak diceritain, lupa mungkin. Rachel kan setelah yang 2 minggu itu, akhirnya Rachel nanya ya, kayak oke, kita make it official, something like that ya. Boleh diceritain dikit nggak? Kok bisa Rachel akhirnya nanyain ke Vano? Jadi Vano nih dalam tahap belum nembak gitu, kayak belum. Do you wanna be my girlfriend? Dia belum kasih confess doang, tapi dia nggak nge-push nih ngasih space. Nah, part itu boleh nggak diceritain sedikit aja? Oke. Jadi ya dari yang di build, bahasanya di build dari yang aku pray, aku minta Tuhan yang tolong dong bikin aku bisa lihat Vano gitu kan. Nah itu kan udah kayak shell-nya kebuka gitu ya, pelan-pelan. Terus ya itu lumayan aku tuh langsung bisa kayak bisa lihat, oh ya kayak satu-satu tuh gitu ya? satu-satu tuh aku bisa lihat dia as pasangan hidup gitu kan. Terus ditambah my surroundings itu kayak supportive gitu sama hubungan kita. Aku melihat itu sebagai salah satu tanda. Kalau misal familyku oke, ya kan, familynya dia juga udah oke, terus circle kita tuh oke. Nah itu bikin aku secara nggak langsung itu yakin gitu, karena kan mereka yang lihat kita keseharian gimana kan, dan mereka juga yang apa ya, I believe mereka juga wants the best for us gitu. Jadi waktu 2 minggu itu setelah dia confess, emang 2 minggu ya? State intention. Iya. Lebih. Ya pokoknya nggak, tapi ya nggak gitu lama lah. Nah setelah mereka my friends itu lumayan kompor-kompor juga ya. Kayak ayo tunggu apa lagi? Kayak soalnya ini belum official ya. Iya, belum official, cuma dekat aja, tanpa status gitu kan. Ayo tunggu apa lagi? Kayak gitu-gitu. Terus kita kan juga udah mulai terlihat bersama kayak gitu kan, udah mulai mau nih dijemput gitu. Terus jadi ya perginya pasti lebih bareng, sering bareng gitu. Terus aku juga mikir kayak iya, kalau misal kita terlalu lama nanti dari yang mereka bisa terberkati lewat hubungan kita malah jadi batu sandungan kalau kelamaan gitu loh, karena kayak ya apalagi gitu loh, gitu ya, malah bikin mereka bertanya-tanya kan, wah kayak gitu-gitu. Terus ya udah aku langsung straightforward juga tanya ke Vano. Ada satu malam tuh setelah kita pergi bareng-bareng teman-teman tuh kayak, jadi gimana? Kayak aku nggak pernah loh kayak gitu ke cowok, ke cowok kayak padahal gitu. FYI Vano sudah ngeplan, tapi udah tanggal cantiknya. Iya, tanggal cantik udah dipilih. Timnya
Udah suksesnya udah disiapin. Wah, tim suksesnya. Terus ditanya sama dia. Jadi gimana? Terus ya masa aku jawab nanti ya tanggal. Enggak seru ya. Ya, jadi aku ngomong ya udahlah kamu tunggu waktunya aja kayak gitu. Waktu itu. Terus ya setelah itu percaya aja. Itu dipercepat ya? Dipercepat ya? Dipercepat, akhirnya dipercepat maju ya? juga karena dia ngomong kayak gitu daripada Nggak bisa lama-lama nih. Iya. Langsung kontak tim ses. Iya. Daripada kan jeda ke situ tuh kan pasti harus banyak nyembunyiin sesuatu Iya, kan. betul. Daripada aku bohong-bohong terus ya, nambah dosa. Jadi mending dimajuin aja. Dimajuin. Iya. Kebetulan aku juga waktu itu mau dikasih tugas ke luar kota kayak sebulan gitu ya. Jadi Vano akhirnya majuin sebelum aku berangkat. Iya. Kayak gitu. Ya, terus akhirnya ya udah terjadilah. Penembakan terjadi. Penembakan Jadi terjadi. Maksudnya kayak dari Rachel pun juga kayak you make it clear gitu ya daripada jadi batu sandung. Iya, ini itu yang bagus. Jadi nggak cuma yang cowoknya doang yang kesannya kayak ngejar, tapi ceweknya pun juga make effort. Kayak both of them kayak kita bisa lihat kayak sama-sama make effort gitu. That's really good. Iya. Iya, yang tadi pesan kembali ke pertanyaan. Ya, silakan memberikan pesan kepada teman-teman single yang masih penantian atau mungkin lagi pacaran. Siapa? Aku dulu ya. Nanti diambil. Iya, nanti tambahin dibungkus. Ya. Siap. Kalau dari aku mungkin yang pasti jangan lupa untuk selalu involve Tuhan dulu kayak di tempat yang utama gitu loh untuk memulai hubungan apapun ya, kayak dari pendekatan, dari pacaran, pray for it gitu. Karena kalau emang Tuhan mau pasti jalannya tuh mulus. Iya, ada aja gitu. Mungkin different kayak beda orang beda cara jalannya ya. Tapi kayak pasti dibukain gitu loh. Kayak itu yang aku rasain sama Vano. It's so easy aja gitu. Kayak semuanya agree kayak gitu. Terus aku juga merasa pertumbuhan rohaniku itu ada banget gitu loh waktu aku sama Vano. Yang aku bisa lihat ya it's good buat aku juga kayak gitu dan buat hubungan kita. Terus kalau misal pacaran, nah ini kalau misal kita udah komit untuk pacaran, kalau bisa jangan eksklusif, maksudnya jangan terus pergi berdua, terus involve banyak orang di sana. Kayak kita waktu pacaran tuh kita sering banget pergi tuh nggak berdua gitu loh, kayak kita ajak our best friends juga. Kebetulan kita circle-nya tuh banyak yang sama ya, jadi kayak yaudah kita perginya tuh ya nggak yang kan biasa tuh ada orang yang habis pacaran langsung menghilang kayak gitu kan, mereka pergi berdua terus maunya. Nah kita usahain tuh tetap involve orang-orang yang terdekat gitu loh, jadi mereka juga bisa bantu kita keep us on track kan. Kayak kalau misal mereka lihat ada red flags kayak gitu, itu butuh gitu loh untuk kita tetap harus dengerin mereka, kayak nggak terus langsung protektif, dia nggak gitu orangnya gitu loh. Jadi benar-benar harus buka mata selebar-lebarnya, buka telinga selebar-lebarnya itu waktu kita pacaran itu gitu. Jangan terus eksklusif itu tadi, karena itu penting sih buat kita juga saling bisa lihat kekurangannya itu. Kayak yang mungkin aku nggak bisa lihat kekurangannya Vano, tapi orang lain bisa gitu loh. Dan itu juga bisa jadi pertimbangan kita kan sebelum kita masuk ke kehidupan pernikahan kayak gitu. Itu kalau dari aku sih. Kalau dari aku mungkin kalau kita pacaran tuh kan sebenarnya yang kelihatan dari orang bisa rasakan tuh adalah buahnya. Jadi kalau kita pacaran, apakah kita semakin berbuah, bisa dinikmatin sama orang-orang di sekitar kita semakin baik, semakin kelihatan perhatian sama mereka, semakin bisa memberkati mereka gitu. Atau apakah kita justru semakin jadi ansos atau semakin jadi batu sandungan buat mereka. Jadi make sure kalau kita tanya ini benar nggak sih dari Tuhan gitu. Sebenarnya simple, tanya orang aja, ada buahnya nggak kita dengan kita pacaran, terus ada di sekitar kalian tuh kita berbuah nggak, kita memberkati kalian nggak gitu. Mungkin seperti itu caranya. Mungkin kalau dari pengalaman kita lah ya, bukan kita mau ngajarin, tapi kita mau share ya
untuk kita punya pasangan hidup, kita mesti bisa memberkati buat orang lain. Jangan sampai waktu kita single, kita berapi-api. Waktu kita single kita memberkati orang, tapi waktu kita pacaran kita malah mundur gitu. Justru waktu kita pacaran nih malah double karena dua pikiran, dua jiwa ini bersatu, punya satu visi untuk kita bisa kasih yang terbaik buat Tuhan, untuk kita bisa memberkati orang-orang atau memberkati best friend kita, memberkati family kita gitu. Mungkin kalau dari kita yang bisa kita share ke semua teman-teman di sini kayak gitu. Wow, that's good ya. This is really good. Iya. Really good. Apalagi udah menikah, apalagi udah menikah, jadi berkatnya buahnya juga malah lebih ya justru ya. Jadi this is a new concept karena lu nggak cuma mikirin tentang diri lu waktu pacaran, tapi lu beneran mikirin kayak orang sekitar lu gitu. Oh, that's good. Wow, that's good. Thank you so blessed. Yeah, thank you so much. Thank you so much. And Rachel yang udah Thank you so berbagi much. waktu dan cerita, share wisdom with us. So we're gonna see you again next time. Bye bye.